berbincang dengan tema pada bulan ini yaitu jangan ikuti arus. Katakan bersama-sama, jangan ikuti arus. Kalau pada sesi yang pertama tadi Pak Luke bagikan caranya dengan menjaga api kita tetap menyala, keep the fire burning. Lalu sesi yang kedua tadi saya membagikan kita harus menjadi world class Christians, bukan worldly Christian ya. Kita harus menjadi Kristen bintang yang bersinar, world class ya. Bukan worldly yang duniawi. Maka pada ibadah sore ini saya akan melanjutkan dengan apa yang menjadi tuntunan untuk kita, bagaimana hidup kita itu lurus, benar dan tidak mengikuti arus. Roma 12 di ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 2, mari kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kita agar kita ini be different. Jangan ikuti arus dunia. Jangan serupa dengan dunia ini. Dan kita mulai pembaharuan budi kita. Untuk kita tahu kehendak Tuhan. Karena banyak orang dalam kehidupan hari-hari ini sudah tidak tahu lagi membedakan mana kehendak Tuhan dan keinginan duniawi. Mana kedagingan dan mana yang dari roh. Dan Tuhan mengajarkan kita agar kita ini ingat pesan Tuhan di Filipi pasal 4 di ayat yang keempat sampai ke-8. Maka Rasul Paulus mengajari kita ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita baca bersama ayat 6 sampai 8, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Firman Tuhan mengajari kita bagaimana caranya agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak terseret dengan arus dunia. Resepnya yang pertama, kita harus senantiasa bersukacita. Kata bersama-sama, bersukacita. Amin. Orang yang hidupnya bersukacita adalah orang yang senantiasa dipenuhi oleh roh Allah dan senantiasa hidupnya berjalan dalam kasih Kristus. Sehingga tidak ada cemberut, tidak ada yang tersinggung, suka marah-marah. Karena tidak mungkin seseorang itu lagi emosi, dia bisa bersukacita. Tidak mungkin seseorang kalau dia lagi tersinggung, dia bisa bersukacita. Tidak ada orang yang lagi marah bisa tersenyum, benar? Nggak ada orang yang marah, kamu ini, gitu kan, nggak ada itu ya. Jadi Tuhan mengajari kita, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita semuanya. Dan caranya adalah di awal tahun ini, jaga hati kita. Mengapa banyak orang saudara, di awal itu apinya itu berkobar untuk Tuhan. Rajin beribadah. Satu minggu bisa beribadah multiple sessions. Hari Minggu bisa ibadah 2-3 sesi. Ikut menara doa Selasa. Ikut doa Sabtu. Bahkan ada yang berkata, bapak-bapak, bolehkah Pak Pendeta saya ikut ibadah wanita juga? Loh kenapa? Saya mau mengajari kebenaran pada istri saya kan gitu kan. Jadi saking semangatnya. Tapi begitu seiring waktu, ada yang tidak jaga hati. Lalu mereka ada yang kecewa, ada yang tersinggung, ada yang menjadi tawar hati. Mereka lupa memasang anti gores di hati.
Handphonenya mereka kemana-mana ada anti gores, tapi lupa hatinya pasang anti gores. Katakan pada yang di sebelah, ingat anti gores di hati. Amin. Kalau ada dikoreksi, ada ditegur ya, oleh kebenaran firman, oleh pelayan Tuhan, kita harus introspeksi. Apa yang perlu saya ubah? Apa yang perlu saya ini menjadi lebih baik, sehingga tidak mengikuti arus. Dan kalau kita sudah melakukan ini, maka yang kedua, hidup kita akan dipenuhi dengan bersyukur. Katakan bersama-sama, bersyukur. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan bersyukur, maka ada rasa cukup. Dia tidak pernah merasa tidak puas. Tetapi rasa syukur itu selalu diikuti dengan rasa cukup. Jadi hidup yang dipenuhi dengan loving, giving, and thanksgiving. Ada amin? 3 hal ini harus kita ingat untuk jemaat Life Spring. Supaya mata air kita terus berbuah dari hati kita, meluap keluar. Maka selalu harus ada loving, giving, and thanksgiving. Ada amin? Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya senang dengan jemaat kalau di Medan di bulan Natal ada yang berkata, Pak, kami ada kiriman buah-buahan. Ya. Ada yang kalau makan Pak Ruben, dia ingat gembala. Jadi dia belinya 2 porsi, kirim untuk gembala. Boleh dipraktekkan di Life Spring juga. Amin. Jemaat-jemaat yang mengasihi gembala, saya bersyukur. Karena itu adalah wujud dari apresiasi, rasa hormat. Kalau kita melihat honor your parents, ya, life in one photo, seperti ini Bapak Ibu. Kita harus ingat dulu waktu kita masih bayi, orang tua kita yang selalu memelihara, menjaga kita, mendorong. Tapi tiba waktunya ketika orang tua kita sudah berusia lanjut, kita yang sudah bertumbuh dewasa, kita lah yang harus menghormati orang tua yang balik mendorong. Kalau hari ini Bapak Rohani, Gembala Sidang, sudah membesarkan, membimbing, memberi makanan rohani kepada semua jemaat, maka kita harus menghormati Gembala Sidang dengan mendoakan, bersyukur, dengan pertumbuhan rohani, dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya adalah satu paket. Paketnya adalah hormatilah orang tuamu, termasuk Bapak Rohani, Gembala Sidang, maka hidupmu akan berbahagia dan panjang umur di muka bumi ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Saudara, kalau kita hidup dengan rasa syukur, maka yang ketiga, maka kita juga akan diisi dengan berpikiran rohani. Bagaimana agar kita tidak mengikuti arus? Jangan pikirkan apa yang dunia pikirkan, tapi berpikiran rohani. Ya. Caranya apa? Kalau Tuhan Yesus meminta kita melakukan sesuatu, ibarat seperti boneka yang dipegang seorang gadis kecil. Seringkali Yesus dalam hidup ini berkata, just trust me, I have better for you. Tapi seringkali kita sibuk dengan boneka kecil kita, seperti gadis ini, yang berkata, but I love this. Trust God, what He has is way better and bigger. Banyak orang tidak tahu, Tuhan Yesus punya teddy bear yang lebih besar. Ya. Artinya kalau kita diminta waktu kita untuk Tuhan. Kalau Tuhan berkata berikan persembahanmu, persepuluhan. Kalau Tuhan berkata berikan tenagamu untuk melayani Tuhan. Seringkali kita berkata waktu saya aja gak cukup untuk diri saya. Energi saya aja sudah keletihan untuk kerja. Uang saya aja gak cukup untuk kebutuhan hidup. Tapi sebenarnya kalau kita percaya Yesus, Dia punya sesuatu yang lebih besar. Dia bisa melipat gandakan waktu, melipat gandakan energi, melipat gandakan berkat untuk kita semuanya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Saudara, salah satu tanda orang yang mengikuti arus itu adalah orang yang malas. Tadi pagi saya sampaikan, terang itu bisa redup karena malas. Seperti di TV ini saudara. Di TV ini
tahun 90 TV-nya besar, orangnya kecil. Tahun 2020-an TV-nya slim, orangnya yang jadi tambah besar. Kenapa? Terlalu banyak nonton Netflix ya, sambil makan kacang 2 kelinci ya. Dan mereka itu jarang bergerak ya. Padahal Tuhan minta kita hari-hari ini harus kita berjuang ya. Untuk apa? Untuk memperoleh kemenangan, kita harus rajin. Yang mau rajin katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana orang bisa hidup damai, sejahtera, dan tidak mengikuti arus dunia. Yang pertama dan yang terutama adalah kita harus menjaga jangan ada pencuri damai sejahtera. Sore hari ini saya akan membagikan ada 3 pencuri damai sejahtera. Yang pertama, pencuri damai sejahtera yang pertama itu adalah overthinking. Katakan bersama-sama, jangan overthinking. Ya. Apa arti overthinking? Berpikir berlebih dan berulang-ulang. Ya. Saudara pernah melihat orang yang overthinking? Dia selalu khawatir. Apapun dia khawatirkan. Ya. Dari masalah besar sampai masalah kecil. Dia itu selalu terus berpikir. Dan akhirnya dia menjadi orang yang gampang sekali khawatir. Tapi Tuhan mengajari kita dalam hidup ini. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Ada amin? Kita harus belajar untuk percaya Tuhan. Hidup ini ketika kita belajar untuk percaya Tuhan, tidak overthinking, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada satu video klip tentang bayi yang tidur. Ya. Saudara lihat bayi itu tidur gak pernah dia khawatir. Tidurnya pulas seperti ini. Ya. Oh, luar biasa ini gayanya Bapak Ibu ya. Ada yang gaya telungkup, telentang. Tapi apa yang kita bisa pelajari hari ini? Bayi-bayi ini bisa tidur nyenyak, gak pernah dia terlalu banyak pikiran tentang cicilan, tentang kredit, ya kan? Tentang hutang di bank, tentang kehidupan ini hari esok bagaimana. Bayi itu gak pernah khawatir, ya. Apa makanan untuk pagi hari, siang hari, malam hari. Saudara, saya dengan Bu Ros, anak-anak kami senang miara anjing ya. Jadi dogi itu, mereka itu selalu happy. Nggak pernah dia pikir nanti saya dikasih makan apa hari ini ya. Nggak pernah dia khawatir. Dan pesan untuk kita semua, jangan ikuti arus dunia. Bebas dari kekhawatiran. Dengan apa? Dengan ucapan syukur. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ada amin? Orang yang tidak overthinking itu juga tidak gampang curiga.
Kehidupan suami istri, keluarga harus harmonis, jangan gampang curiga. Suatu hari ada seorang suami yang bangun jam 2 pagi, dia marah, dia bangunkan istrinya. Bangun! Kenapa Pak? Lihat handphonemu kenapa bunyi? Dan mengapa ada tulisan beautiful? Ayo ngaku, siapa itu? Siapa yang WhatsApp? Kenapa ada tulisan beautiful? Siapa pria itu? Sini dulu handphone saya, Pak. Waktu dilihat, istrinya langsung tepuk bahu suaminya. Dasar kamu. Lain kali tolonglah kalau baca handphone pakai dulu kacamata. Tulisannya itu bukan beautiful, tapi baterai full. Jadi jangan gampang curiga, kata pada di sebelah. Jangan gampang curiga. Amin. Jangan overthinking. Jangan karena suami itu terlambat pulang. Dia kemana ini ya? Dari mana saja kamu Batman ya kan? Diinterogasi. Sudah pulang langsung suaminya yang udah penat. Dituduh ini dan itu marah. Saya baru dari rapat saya Catwoman kan gitu. Saudara jangan. Hari ini mari kita hidup harmonis. Kepada yang mau menikah sering kita kasih pesan untuk anak-anak muda. Jangan andalkan dana IMF. Istri mertua family. Tapi harus bekerja dan ingat seperti gerbang tol. Pastikan saldo Anda cukup. Ya. Amin. Baru menikah, berikan tepuk tangan dulu ya. Dan cinta itu ingat harus lulus TK, tulus kesetiaan, SD, saling dewasa, SMP, saling mengerti dan percaya. SMA, saling menerima apa adanya. Baru setelah itu dapat sarjana, surat janji nikah. Ya. Amin. Nah, pesan untuk kita semua pada hari ini. Yang kedua, jangan izinkan pencuri damai sejahtera. Yang kedua adalah over capacity. Kata bersama, over capacity. Yaitu kapasitas yang terlalu berlebihan. Kalau hari ini Tuhan hanya berikan kemampuan untuk mengangkat 10 kilo, jangan paksa untuk angkat 100 kilo. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hanya mendapat berkat untuk mobil Avanza, jangan paksakan membeli Land Cruiser, kan gitu kan. Oh saya kelihatannya gagah Pak Ruben kalau ke Brastagi dengan Land Cruiser, kan gitu. Padahal Land Cruisernya dia nggak sanggup bayar cicilan kredit. Daripada nggak bisa tidur tenang karena terlalu kelebihan beban. Tengah malam selalu bangun dan sambil bangun dia bermimpi cicilan. Oh cicilan, cicilan ya. Jangan saudara ya. Mulai hari ini di awal tahun jangan ikuti arus. Jangan ikut tren. Orang ini saya mau ikut dia padahal masih belum sanggup. Lebih baik kita bersyukur berpadanan dengan apa yang ada. Kalau hari ini kita memang punya kapasitas ini jangan paksakan. Ada amin? Saya bersyukur. Saya dengan Pak Ruben bersahabat, kami sering sharing. Gereja pada perintisan 7 tahun lalu, kami hanya sanggup di parkiran, ya itu dulu, it's okay. Waktu itu belum punya kursi, sewa kursi pun nggak apa. Sewa sound pun nggak apa. Tapi ternyata ada berkat Tuhan, kursinya disediakan. Sound system juga disediakan, puji Tuhan. Dan setelah bertahun-tahun, baru tiba waktunya Tuhan katakan, sekarang waktunya bangun rumah Tuhan di Podomoro. Saat itulah baru kami mulai mengajak jemaat untuk membangun. Dan itu pun dengan kapasitas yang ada. Tuhan katakan, bangun. Jadi kita berdoa, kapasitas waktu itu kami ruangannya 500. Nah itu yang kami sediakan hari ini. Dan puji Tuhan, 70% sudah lunas. Tinggal 30% lagi kita doakan. Pasti Tuhan sediakan. Amin. Nah sehingga hidup kami damai. Pak Ruben, nggak pernah kami terlalu mikirin cicilan, pembayaran. Karena kita percaya Tuhan pasti sediakan. Daripada ada orang yang berkata, saya mau ikut seperti kota besar Jakarta, mega church. Kita mau bangun yang 5.000, 10.000. Ya, dengan anggaran yang ratusan miliar. Ya puji Tuhan kalau memang Jakarta bisa kota besar. Tapi kalau untuk Medan, kalau Tuhan percayakan seperti Brastagi juga, apapun yang Tuhan percayakan, kita harus ingat jangan over capacity.
Inilah yang membuat banyak orang ikuti arus, terlalu konsumtif, belanja, terlalu banyak pengeluaran, akhirnya jadi stres. Jadi di awal tahun ingat pesan pada sore hari ini. Jangan kelebihan beban, kapasitas. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jangan over ambition. Kata bersama, over ambition. Ambisi yang terlalu berlebihan. Orang yang ambisinya terlalu berlebihan adalah orang yang hidupnya tidak pernah puas. Hidupnya itu selalu ingin lebih. Bapak Ibu tentunya tahu bahwa ada satu film yang baru rilis beberapa waktu yang lalu, yaitu Napoleon. Saudara tahu kisah hidup Napoleon? Kisah hidupnya hanya dirangkum dengan satu kalimat. He came from nothing, he conquered everything. Datangnya hanya sebagai serdadu biasa, nggak ada apa-apanya. Tapi karena dia memang jenius, ahli strategi militer, dia akhirnya dipromosi menjadi panglima, menjadi jenderal, dan kemudian dia itu dipercaya memegang seluruh prajurit. Apakah dia puas? Tidak, never enough. Dia mau jadi penguasa di satu wilayah, konsul istilahnya. Ketika dia sudah kuasai wilayah itu seperti gubernur atau konsul, apakah dia puas? Tidak. Dia mau apa? Dia mau jadi penguasa seluruh Prancis. Setelah itu apakah dia puas? Tidak. Dia mau deklarasi dirinya sebagai Kaisar Napoleon. Caesar, ya kan? Kaisar. Sesudah jadi kaisar apakah puas? Tidak, Bapak Ibu. Dia mau menguasai Belgia, Belanda, Jerman, sampai akhirnya Rusia. Dan waktu itulah akhirnya dia menemui kesulitan. Karena musim dingin, dia paksakan untuk berperang di musim dingin tanpa berbekalan yang cukup. Tadi pagi ada satu animasi, orang di musim dingin kalau pakaian yang nggak pas, ya, bukan pakai baju dingin, pasti mereka akan kewalahan. Dan itu yang terjadi pada Napoleon. Semua prajuritnya kelaparan karena kurang bekal makanan. Dan semuanya karena pakaian yang tipis, kedinginan. Di sanalah mereka dikalahkan total dan mutlak oleh Rusia, Tsar Rusia. Dan dia dibuang ke Pulau Elba, di Saint Helena. Dan di sanalah akhir segalanya. Pada orang yang tidak pernah puas. Oleh sebab itu pesan Tuhan untuk kita pada ibadah sore ini. Jangan terlalu berambisi. Katakan bersama-sama, jangan terlalu berambisi. Orang yang tidak mengikuti arus adalah pikirkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu akan menarik perhatian. Dan itu akan menjadi kunci keberhasilan. Jangan rata-rata, tapi mari di atas rata-rata. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan pesan untuk kita hari ini, mari di awal tahun ini kita selalu belajar, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu walaupun keras, walaupun di awalnya kelihatannya pahit, tapi di dalam itu bisa berubah jadi manis. Nah, apa artinya? Waktu saya renungkan ini, firman Tuhan, kebenaran itu juga demikian. Seringkali kelihatannya, wow, ini rasanya pahit, seperti Yeremia katakan, ini pahit. Tapi begitu sudah masuk ke dalam mulutnya, sampai ke dalam perutnya, itu terasa manis. Demikianlah juga kebenaran firman Tuhan dari ibadah minggu yang disampaikan oleh gembala, oleh hamba Tuhan. Kalau itu menegur, menasehati kita, semuanya untuk kebaikan. Agar kita tidak mengikuti arus, tapi kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan menuju keberhasilan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.